Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah yang berjudul Adab antara suami istri mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Sebelum tausiah kita dengarkan, ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan, untuk disampaikan. Antara lain yang pertama, mohon para jamaah memilihkan audio, kemudian jamaah yang akhwat juga mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, dimohon disimak dan kita mengikat ilmu kita dengan catatan, serta kita siapkan Al-Quran. Kemudian untuk pertanyaan nanti boleh secara langsung dengan raise hand atau diketik di kolom chat. Kemudian kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kemudian kita berdoa semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama ini. Kemudian kajian ini juga disiarkan live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogijaya. Kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali dalam channel YouTube dan mohon di like dan subscribe channel YouTube Kajian Islam Pogijaya. Kemudian infak bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 71390234484 atas nama Dr. Rina Fajarwati. Dan bila selesai transfer mohon konfirmasi melalui Japri ke Dr. Rina Fajarwati di nomor 081298568818. Baik, setelah ini kita akan segera mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Mohon kita dengarkan, semoga kajian ini bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, insya Allah. Kepada beliau, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama. Manusia sering bergantung kepada kekuatan dan kecerdasannya. Kadangkala dia mengandalkan kecerdikan dan kehebatannya. Dia lupa bahwa semua itu tanpa bantuan Allah tidak ada artinya. Maka sering-seringlah kita kalau punya masalah itu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik masalah itu besar atau masalah itu sekedar sandal kita yang putus yang harus diperbaiki. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Berbincang cinta. Cinta ini satu perasaan yang begitu indah yang berada di dalam jiwa manusia, yang terkadang membuatnya meneteskan air mata, tapi di lain kesempatan membuatnya tersenyum berbahagia.
Tapi tatkala kita berbincang tentang cinta karena Allah Azza wa Jalla, maka kita berbincang tentang sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sangat suci, yang indah dan kokoh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Simpul tali keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat, itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mengucapkan cinta karena Allah ini mudah. Namun cinta karena Allah itu bukan sekedar ucapan di lisan. Bukan sekedar status yang diupload. Tapi cinta karena Allah memerlukan pembuktian dari sikap dan perilaku hamba dalam menyikapi saudaranya yang katanya dia mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa seperti itu? Kalau cinta karena Allah ini hanya ucapan di lisan, semua orang bisa mengatakan itu. Terus apa bedanya pendusta dan orang-orang yang benar dalam cintanya? Bukankah orang-orang munafikin, mereka datang kepada Nabi SAW, mengungkapkan cinta mereka dengan lisannya. Bahkan Allah menurunkan surat atas nama mereka, surat Al-Munafiqun. Allah memulainya dengan firman-Nya, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Tatkala orang-orang munafik datang kepadamu, mereka akan mengatakan, "Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah." Dia ingin menunjukkan cintanya kepada Rasul SAW. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau utusan. Wallahu yashhadu innal munafiqina kadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu pendusta. Ahibati fillah, kedudukan orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillahi la unasan," dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang mahum bi anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi. Mereka itu bukan orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumil qiyamah. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu ingin dengan posisi mereka ini. Tatkala melihat posisi mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tukhbiruna man hum?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Manusia-manusia yang bukan nabi, yang bukan orang-orang yang mati syahid, tapi para nabi dan para syuhada menginginkan posisi mereka. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Hum qaumun tahabu bi rauhillah." Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ala ghairi arhamin bainahum, tanpa ada hubungan rahim di antara mereka. Wala amwalin yata'atawnaha, tidak pula karena ada kepentingan harta yang diberikan di antara mereka kemudian tumbuh itu cinta. Bukan. Mereka mencintai karena Allah. Fa wallahi inna wujuhahum lanur, wajah mereka cahaya, terang benderang. Wa innahum ala nur, mereka berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut tatkala orang-orang pada ketakutan. Wa la yahzanun idza hazinan nas, mereka juga tidak bersedih tatkala orang-orang bersedih. Kemudian Nabi membaca firman Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Wali-waliullah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut buat mereka dan tidak ada pula kesedihan buat mereka.
Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud. Dan ada banyak hadis yang mensaksikan makna hadis ini sahih. Kemudian bicara rumah tangga. Bicara pasangan suami istri. Apakah mungkin hubungan suami dan istri atau nanti hubungan itu turun kepada anak-anak mereka? Hubungan itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Demi Allah. Mungkin nggak? Mungkin saja. Namun sepertinya masih banyak yang rumah tangganya tidak dibangun di atas cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan orang-orang menikah itu atas dasar apa? Kata Nabi SAW, perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Coba para lelaki melihat kenapa dia menikahi istrinya. Ada 4 hal. Ada yang mungkin tergabung. Ada mungkin hanya 2 yang ada pada diri istrinya. Atau hanya 1. 4 hal itu yang pertama adalah karena kecantikannya. Ya, memang para lelaki suka dengan yang cantik-cantik. Yang kedua karena hartanya. Harta perhiasan dunia. Para lelaki bekerja keras untuk mendapatkan harta. Kalau dia dapat istri yang cantik, kaya, Masya Allah. Yang ketiga, lihasabiha. Karena darah birunya. Karena nasabnya yang mulia. Bangsawan. Masya Allah. Udah kaya, cantik, bangsawan. Biasanya ini kumpul jemaah. Kalau kita ngelihat ya, anak-anaknya bangsawan, anaknya ya pejabat atau apa itu. Cantik, kaya karena bapaknya, kemudian dia bangsawan dia. Karena ini faktor keturunan. Yang keempat ini yang terkadang gak bergabung dengan 3 ini. Yaitu lidiniha. Karena agamanya. Terus apa pilihan kita? Tatkala pasangan itu 3 plus 1. 3 kurang 1 kan 4. 3 nih. Aduh, dia cantik, kaya, bangsawan udah. Cuma kurang 1. Agamanya. Atau memilih agamanya baik tapi 3 nggak ada. Cantik ya kurang, kaya yang enggak, bangsawan ya orang biasa-biasa. Mana yang harus dipilih? Maka Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka beruntunglah engkau memilih wanita yang agamis. Selamat engkau. Bukan berarti kita nggak boleh pilih yang cantik. Pilih yang cantik yang agamis. Bukan berarti nggak boleh kita pilih yang kaya. Tafadhol, mau pilih yang kaya nggak apa-apa. Tapi agamis. Dalam semua itu agama harus ada. Di sinilah kita baru akan berbincang tentang rumah tangga yang dibangun di atas cinta karena Allah. Pasangan suami istri yang melanjutkan perjalanan cintanya karena Allah Azza wa Jalla. Karena dari awal udah itu yang dia lihat gitu. Begitu pula para wanita. Engkau menerima lamaran suamimu. Dulu karena apa? Karena dia pegawai negeri. Karena dia berprofesi dokter. Karena dia kaya. Karena dia pinter, karena dia tampan, karena dia bangsawan, atau karena dia agamanya baik dan akhlaknya mulia. Mana kira-kira yang menyebabkan engkau menerima pinangan suamimu yang sekarang jadi suamimu? Ya, mungkin di masa lalu Ustaz, agama tidak terlalu dipedulikan. Iya jemaah. Sampai hari ini pun masih banyak yang menyepelekan urusan agama. Padahal inilah yang akan menumbuhkan cinta karena Allah dan benci karena Allah.
Sampai-sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika ada yang minta saran dari Hasan Al-Basri, orang tua nih, anaknya dipinang sama orang, dia tanya diterima apa enggak. Hasan Al-Basri hanya mengatakan radhiyallahu anhu, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Kenapa syaratnya itu? Nggak bicara kaya, nggak bicara tampan, nggak bicara bangsawan. Hasan mengatakan jangan menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Maka beliau menjelaskan sebabnya. In ahabbaha akramaha. Kalau suaminya itu cinta sama putrimu, maka sang suami akan memuliakan putrimu. Wa illam yuhibbaha lam yadribha. Tapi kalau dia nggak menyukai putrimu, kadangkala ada perilaku istri yang kurang baik sehingga sang suami tidak menyukai istrinya. Kalau dia tidak menyukai putrimu, dia tidak akan menzalimi putrimu. Kenapa? Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, tidak sedikit rumah tangga di Indonesia yang dibangun di atas syahwat dan dosa. Tidak sedikit yang menikah ya karena perzinaan yang sudah dilakukan. Mungkin teman-teman para dokter yang mengikuti klinik-klinik aborsi ilegal, dia akan tahu berapa ratus ribu atau mungkin sudah jutaan janin-janin yang digugurkan karena perzinaan. Lalu mereka menikah. Setelah berzina, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh itu janin. Setelah dibunuh, mereka menikah. Bayangkan dosa zina, plus dosa membunuh itu janin, lalu mereka menikah tanpa tobat. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Kalau mungkin nggak menggugurkan itu janin, ada perasaan mau tobat ya, karena takut ya ketahuan orang, malu ini itu macam-macam. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ingat semua yang tidak dibangun di atas cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu akan berubah menjadi permusuhan cepat atau lambat. Apalagi kelak pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? Masih mute kayaknya, Dok. Akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Semua yang akrab, semua yang saling mengasihi, baik itu suami istri atau sahabat atau teman di kantor atau kakak beradik, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan, akan saling membenci kecuali orang-orang yang bertakwa. Bahkan bukan kebencian biasa, mereka akan saling melaknat, mereka akan saling mencaci, mereka akan saling memaki, mengatakan ini gara-gara kamu, ini engkau penyebabnya. Ini, subhanallah. Kenapa? Karena selama ini pertemuan dan persahabatan mereka, perkumpulan mereka itu bukan karena Allah Azza wa Jalla, karena syahwat, karena nafsu, karena kepentingan. Maka bagaimana nanti suami istri di padang mahsyar saling menuntut, subhanallah, saling menggugat. Suami menggugat istrinya, istri menggugat suaminya. Mana cinta? Bukankah mereka sampai mati? Katanya mereka sampai mati sebagian itu.
Sampai tua renta. Dikatakan pasangan yang harmonis. Percontohan. Sampai tua renta tetap bertahan. Setia. Hari kiamat. Saling menggugat dia. Saling membenci. Kenapa? Karena selama hidup di dunia, bukan karena Allah mereka berkumpul. Suami istri yang rumah tangganya dibangun di atas cinta kepada Allah dan karena Allah, itu akan terus berlanjut. Walaupun jasad mereka sudah berada di dalam perut bumi. Sampai tatkala mereka dibangkitkan pun, cinta mereka akan terus berlanjut. Sehingga kita melihat mereka akan saling memberikan syafaat. Suami memberikan syafaat kepada istrinya, ya Allah, istriku ya Allah. Istri juga meminta syafaat buat suaminya. Ya Allah, suamiku ya Allah. Bukan saling melaknat, bukan saling membenci, bukan saling menggugat. Maka malahan saling membantu mereka nantinya. Bagaimana tatkala seorang suami yang masuk surga, kemudian dia tidak mendapati istrinya di surga. Karena ada mungkin kekurangan dari amal soleh. Sehingga dia harus berhenti di neraka terlebih dahulu. Sang suami akan ingat minta sama Allah agar istrinya dikeluarkan dari neraka. Istri pun seperti itu. Itu kalau rumah tangganya dibangun di atas cinta karena Allah. Kemudian kalau kita lihat malaikat-malaikat pun itu menginginkan rumah tangga ini selamat dari api neraka. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ghafir ayat 7-9 menceritakan doanya malaikat-malaikat yang memanggul arsy Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Silakan dibaca. Masih mute kayaknya, Dok. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang berbuat dan mengikuti jalan Engkau. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Lanjut, Dok. 89. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Wadzalika huwal fawzul azim. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Barakallahu fikum. Bayangin doanya malaikat yang memanggul arsy dan yang di sekitarnya. Mereka memohonkan ampunan buat orang-orang yang beriman. Mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar orang beriman ini bukan hanya masuk surga sendirian. Mereka minta supaya mereka dimasukkan ke surga
Bersama siapa? Bersama orang-orang yang soleh. Dari nenek moyang mereka. Jadi dari atas, dari samping istri-istri mereka, dan dari bawah anak keturunan mereka. Supaya mereka masuk surga bareng-bareng. Diselamatkan dari api neraka. Itu kalau cinta mereka karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, apa saja adab yang perlu dijaga di antara suami istri ini agar kebersamaan mereka ya bisa terjaga sampai menuju ke surga. Yang pertama, melihat kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan. Suami harus paham kalau istrinya itu bukan malaikat, bukan bidadari. Dan para istri juga harus paham suaminya itu bukan malaikat. Walaupun dia hafal Al-Quran Karim, walaupun dia sosok lulusan pesantren, mungkin dia seorang ustadz, seorang juru dakwah, ingat suamimu itu bukan malaikat. Dan juga para suami harus tahu, istrimu walaupun ustadzah, walaupun lulusan pesantren, walaupun hafal Al-Quran, anaknya ustadz juga, dia tetap bukan bidadari. Dia manusia yang penuh dengan kekurangan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang wanita, naqisatu aqlin wa din, kurang akalnya dan agamanya. Ada kekurangan. Terus gimana Ustaz? Ya engkau harus memahami hal ini. Sehingga lihatlah kepada kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yafraq mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Iman ini mahal. Ketika Nabi berbincang tentang seorang mukmin yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi di dalam diri setiap orang beriman ada kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pasangan suami istri, jangan melihat kepada kekurangannya. Kalau ada yang dia tidak sukai, radhiya minha akhar, lihat kepada kelebihannya. Ada kelebihannya, ada. Asalkan dia beriman. Ini bicara cinta karena Allah. Mungkin istrimu tidak pandai memasak. Nah, karena dia sibuk mungkin dahulu sekolah ya. Tapi dia pandai mendidik anakmu. Maka alhamdulillah. Engkau mungkin sekarang bisa pesan makanan dari luar. Bisa cari pembantu yang pandai memasak. Lihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Kalau semua melihat kepada kekurangannya, nggak ada yang bertahan rumah tangganya. Nggak ada. Semua akan ganti istri. Istri akan ganti suami. Karena dia, aduh suami anak kayak gini Ustaz. Ini para istri juga. Jangan suka membandingkan istri suamimu sama suaminya orang. Tapi bandingkan suamimu dengan kebaikan dia. Jadi bukan sama suami orang. Suami orang Masya Allah baik banget. Ini itu macam-macam. Iya itu suami tetangga bukan suamimu. Terus suamimu ini yang ada. Terimalah dia apa adanya. Syaratnya tadi kita bicara dari awal ini memang karena Allah ya. Jadi walaupun melihat kepada yang agamanya tetap dia ada kekurangannya. Bahkan Nabi SAW menyuruh para suami untuk bersabar. Allah pun seperti itu mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang sesuai dengan kondisi dia.
Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama mereka, apa? Ceraikan mereka, ganti sama yang lainnya, engkau ganti sama yang lainnya, sama juga punya kekurangan. Ganti lagi, nggak ada yang lurus, bengkok semuanya. Maka Allah arahkan untuk sabar. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsir. Bisa jadi yang kalian benci itu, di balik itu ada kebaikan yang banyak yang Allah sudah ciptakan di sana. Maka bangunlah rumah tangga dengan melihat kepada sisi positifnya dan selalu positive thinking kepada pasangan hidupnya, berbaik sangka sama mereka. Yang kedua, saling menghargai, khususnya yang berkaitan dengan keluarga. Suami menghargai istri dan menghargai keluarganya dengan tidak menjelek-jelekan istrinya. Pesan Nabi SAW, wala tuqabbih, jangan suka menjelek-jelekan istrimu. Ya tidak pula keluarganya istri. Ada suami yang selalu komentar negatif terhadap keluarganya istri. Akhirnya rumah tangganya jadi kacau gitu. Sedangkan kita tahu, kita tuh nggak boleh ribain orang. Ribain orang nggak boleh. Kok yang diribain ini malah keluarganya istri. Kalau mau kasih nasihat, nggak ada masalah kasih nasihat. Tapi jangan dengan cara menjelek-jelekan. Mungkin dikatakan ini mungkin yang perlu diperbaiki, mungkin perlu dikasih nasihat, tapi tidak menjelek-jelekan. Bentuk penghargaan suami kepada istri adalah dengan berbuat baik kepada keluarga istri. Engkau para suami udah dikasih anaknya, berusahalah untuk berbuat baik. Ini kita bicara cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita disuruh berbuat baik sama seluruh manusia. Bahkan kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bagaimana dengan keluarga istri? Masa engkau membantu orang lain, keluarga istri engkau nggak bantu? Bukankah engkau ingin menumbuhkan cinta dan kasih sayang? Semakin engkau banyak kebaikanmu, kecintaan itu semakin naik. Benih-benih cinta itu akan bersemi kelak. Begitulah para istri. Hendaklah engkau menghargai suamimu, menghargai mertuamu. Kadangkala ada clash antara menantu sama mertua. Itu hal yang wajar. Terus apa sikapmu? Jangan baperan. Biar mertua yang baperan, engkau jangan baperan. Kadangkala mertua merasa putranya diambil sama dirimu. Yang dahulu nih anak laki-laki, Masya Allah full sama ibunya, full sama bapaknya. Setelah menikah sama engkau, ada banyak waktu yang dihabiskan bersama dirimu. Maka hendaklah engkau menghargai suamimu dan menghargai orang tuanya. Ya ada masalah-masalah dikit, biasa. Itu mudah-mudahan jadi bumbu penyedap dalam rumah tangga. Ini bicara saling menghargai, ini kunci sebenarnya jamaah. Ketika muslim bersama muslim lainnya saling menghargai, Masya Allah hidup di masyarakat itu akan penuh dengan kedamaian. Gimana kalau di dalam rumah tangga, suami istri. Yang ketiga, saling berterima kasih. Kenapa? Ketika di dalam rumah tangga ini yang ada saling menuntut hak, maka biasanya nggak lama berpisah mereka. Tapi kalau yang ada saling berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan, maka insya Allah orang yang berterima kasih, yang bersyukur itu masuk surga. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya semua baik. Ini kalau bicara iman, yang merupakan dasar cinta karena Allah dan benci karena Allah, tuh orang kalau beriman, apapun yang terjadi, baik di rumah tangga dia, di tempat kerja dia, di masyarakat dia, di negeri dia, itu baik buat dia. In asabathu sarra syakar.
Ini orang kalau dapat kegembiraan, kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu baik buat dia. Terus kalau mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukain, sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu. Itu jadi baik buat dia. Begitulah rumah tangga. Ketika dibangun di atas syukur dan sabar, Masya Allah. Nih para istri. Berapa kali engkau berterima kasih kepada suamimu? Mungkin ya tidak banyak yang diberikan oleh suamimu kepada dirimu. Tapi dirinya hidup bersamamu itu sudah perlu disyukuri. Rasulullah SAW urusan bab syukur ini beliau menekankan kepada para istri. Beliau pernah berpidato pada waktu Idul Adha atau Idul Fitr. Beliau datang ke tempat sholatnya para perempuan. Beliau memerintahkan para wanita untuk banyak-banyak sedekah. Sedekah itu memperbaiki hati, membersihkan jantung dari karat-karatnya, untuk banyak bersedekah. Lalu beliau mengatakan, fa inni ra'aitu kunna aktsar ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu berada di neraka. Ini istri-istri para sahabat. Iya. Beliau menyampaikan itu kepada istri-istri para sahabat Nabi. Maka di antara mereka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok banyak yang di neraka?" Maka beliau menyebutkan alaihi salatu wassalam, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur kepada suaminya. Enggak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suami. Yang ada selalu mengeluh. Suaminya berbuat baik sepanjang tahun, sekali berbuat salah dilupakan sama istri. Seakan-akan sang suami tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Maka hendaklah diperbaiki sifat yang seperti ini. Bagi para suami juga, berterima kasihlah kepada istri. Kita tuh kalau di warung dikasih minum, disuguhkan makanan, kita ucapkan terima kasih kepada pramusajinya. Tapi istri kita yang senantiasa menyajikan semuanya untuk kita di rumah. Menyambut kita, mendidik anak kita, melayani kita. Masa engkau tidak ucapkan terima kasih? Dan di antara bentuk terima kasih itu adalah membalas dengan sesuatu yang kita berikan kepada istri. Berikan nafkah kepada istri. Kalau memang lebih hartamu, berikan kelebihan kepada istri. Berikan hadiah kepada istrimu. Karena itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dan itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada istri. Kemudian saling memaafkan. Karena tak ada gading yang tak retak. Saling memaafkan. Kesalahan akan terjadi. Bukan berarti rumah tangga yang dibangun di atas cinta karena Allah, akhirnya tidak terjadi kesalahan di antara dua manusia yang hidup di sana. Di rumah Nabi SAW terkadang terjadi kesalahan yang diperbuat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha atau oleh istri Nabi yang lainnya. Atau terjadi keributan yang membuat istri Nabi marah kepada Nabi SAW. Itu hal yang wajar dan lumrah dalam rumah tangga. Terus apa yang perlu dilakukan? Ya saling memaafkan. Ustadz ini kesalahannya berat, ya diperbaiki. Kalau mungkin dia bisa jadi lebih baik, dilanjutkan rumah tangganya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Asy-Syura ayat 40. Apa kata Allah? وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah. Dan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Di sini kadangkala istri dizalimin sama suami. Apa yang dilakukan? Membalas kezaliman dengan kezaliman? Tidak. Tapi bagaimana kezaliman itu dibalas dengan kebaikan? Dengan memaafkan. Bahkan Rasul SAW ketika menceritakan wanita-wanita penghuni surga. Siapa sih wanita-wanita penghuni surga? Kata Nabi SAW, kullu wadudin waludin a'ud. Mereka adalah wanita-wanita yang penyayang, yang subur, yang suka kembali. Kalau perempuan ini dizalimin sama suaminya, ingat dizalimin, disakiti sama suaminya, atau perempuan ini yang melakukan kezaliman. Apa yang terjadi? Perempuan ini yang datang kepada suaminya. Nih para suami, bagaimana Nabi SAW mengkondisikan urusan rumah. Kalau mungkin ada perempuan mengatakan suami itu egois Ustaz, nggak mau minta maaf Ustaz. Ya engkau yang minta maaf. Ustaz dia yang salah, engkau yang minta maaf. Kenapa? Dia tuh pemimpin. Dia tuh pemimpin. Tadi kita bicara, tolong engkau fahami, posisi dia itu difahami gitu. Maka Nabi memberikan pemahaman ini kepada para wanita. Kalau perempuan ini disakiti sama suaminya, atau dia menyakiti suaminya, yang datang kepada kepada suaminya siapa? Ini perempuan. Nabi mengatakan perempuan ini akan datang kepada suaminya, lalu memegang tangan suami mengatakan, hadihi yadi fi yadik. Suamiku, ini tanganku ada di atas tanganmu. La adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Aku gak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha sama aku. Seperti itu rumah tangga. Bukan merendahkan wanita. Kalla wallah. Kadang-kala sebagian orang kalau dia minta maaf atau dia memaafkan berarti dia jadi rendah. Enggak. Nabi SAW mengatakan وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةً. Tidaklah seorang dengan memaafkan itu kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan dan kehormatan dia. Jadi ketika dia memaafkan atau minta maaf itu tambah terhormat sebenarnya. Bukan tambah hina. Ini kita bicara bagi para istri. Karena terus terang akan terjadi kesalahan di dalam rumah, bakal terjadi. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam berbuat salah. Dan kita tahu kita turun di muka bumi ini juga karena kesalahan. Maka hendaklah saling memaafkan. Suami juga seperti itu memaafkan istrinya. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Apa kata Nabi SAW? U'fu anil khadim fi kulli yawm 70 marrah. Maafkan pembantumu setiap hari itu 70 kali. Kalau itu pembantu, bagaimana dengan pendamping hidup kita? Bagaimana dengan istri kita? Maka tadi di surat Asy-Syura ayat 40 Allah mengatakan faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Kesalahan gak dibiarin, diperbaiki. Bagaimana kesalahan itu tidak terulang kembali. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 237. Ini Allah berbincang tentang perceraian. Karena kadangkala suami istri bercerai. Kemudian mereka tidak saling memaafkan. Bahkan yang ada sang suami menceritakan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Istrinya dijelek-jelekin sama dia. Atau sang istri mungkin tahu suaminya ini na'udzubillah selingkuh, berzina suaminya. Kemudian sang istri
menggugat cerai, terjadi perceraian. Setelah itu sang ibu menceritakan keburukan-keburukan bapaknya kepada anaknya. Bapakmu itu kayak gini, kayak gitu, subhanallah. Udah selesai, ditutup. Udah maafkan, udah. Kalau memang gak bisa dilanjutkan pernikahan itu selesai. Tapi jangan nambahin dosa. Kadangkala nih udah berpisah dosanya terus. Di surat Al-Baqarah ayat 237 apa kata Allah? Masih mute dok? وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Pembebasan dalam terjemahan ini di bahasa Arabnya itu wa anta'fu. Engkau memaafkan. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam bab cerai ketika belum menyentuh perempuan tersebut, belum dicampur itu perempuan, maharnya sudah ditetapkan umpamanya 10 juta maharnya, kemudian terjadi perceraian padahal mereka belum kumpul. Terus gimana? Ya udah, kalau bisa haknya perempuan itu setengahnya. Maharnya 10 juta berarti 5 juta. Tapi kalau perempuan ini mengikhlaskan, memaafkan, udahlah semuanya balikin kepada suami atau nggak nuntut ini perempuan, itu lebih baik. Lalu Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang terjadi di antara kalian. Jamaah, ini belum nikah, ini belum kumpul. Allah sudah mengingatkan jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Bagaimana kalau ini pernah berkumpul selama 5 tahun? Pernikahannya bertahan selama 10 tahun. Bertahan selama 15 tahun. Apa nggak ada kebaikan yang bisa diingat di sana? Allah mengatakan jangan melupakan. Padahal itu belum kumpul. Tapi sudah ada lamaran ya, sudah ada akad nikah. Maka tentunya tatkala sudah pernah terjadi pernikahan, kalaupun ada kesalahan yang terjadi di sana, ya udahlah. Kembali kepada yang awal, lihat kepada kelebihan, jangan lihat kepada kekurangan. Kalaupun harus berpisah, selesai. Ahibbatifillah. Kemudian di antara adab suami istri ini adalah saling menutupi kekurangan lagi. Bukan cuma menutupin kekurangan. Ada rahasia-rahasia di dalam rumah tangga yang tidak boleh terdengar sama tetangga. Sama orang lain. Ini berkaitan dengan amanah. Orang beriman itu yang masuk surga itu orang yang jaga amanah. Di antara amanah dalam rumah tangga itu amanah ranjang. Cerita di atas kasur. Kalau sekarang na'udzubillah orang berzina itu mereka video lalu mereka sebarkan lalu mereka ketawa-ketawa, na'udzubillah min dzalik. Yang halal aja nggak boleh disebarin. Bagaimana dengan yang haram yang seharusnya mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia mengatakan pada suatu hari
Dia ini bersama Nabi SAW, dan di majelis Nabi itu ada kaum laki-laki, ada kaum perempuan. Mungkin sedang kajian atau apa. Lalu Nabi SAW mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi, wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Mungkin ada laki-laki yang menceritakan apa yang diranjang bersama istrinya kepada orang lain. Atau ada perempuan-perempuan yang menceritakan hal itu. Kata Asma binti Yazid, fa'arammal qaum. Orang pada diam semuanya. Sahabat-sahabat pada diam nih. Lalu aku mengatakan kepada Nabi, kata Asma binti Yazid, wallahi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, mereka melakukan itu. Dan yang laki-laki juga sama cerita kayak gitu. Cerita urusan ranjang nih. Qala fala taf'alu. Lalu Nabi mengatakan jangan mengulangi lagi. Jangan melakukan hal itu. Fa innama mathalu dzalika. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menceritakan kejadian di ranjang bersama istrinya. Halal ya. Dia menceritakan apa yang terjadi bersama istrinya di ranjang itu. Perumpamaan dia, mathalu syaitani laqiya syaitana. Dia seperti setan jantan ketemu setan betina di jalan. Faghasyiyaha wan nas yanzurun. Lalu naudzubillah, dia kumpulin ini setan perempuan di jalanan dan orang-orang nonton. Subhanallah, bagaimana Islam ini menjaga rahasia ranjang yang halal, sedangkan sekarang yang haram itu disebarkan. Naudzubillah min dzalik. Kalau yang halal aja kayak setan, jemaah, diperumpamakan setan, apalagi yang haram. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min asyarrin nas 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya termasuk orang yang paling jahat, yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirraha. Siapa orang yang paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat? Seorang suami yang menghubungi istrinya, istri yang menghubungi suaminya, lalu menceritakan rahasianya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai pasangan suami istri ini yang katanya cinta karena Allah, ternyata jadi orang paling dibenci Allah pada hari kiamat. Karena tidak menjaga rahasia. Ini adab yang perlu dijaga. Kemudian yang terakhir, suami istri harus saling mengingatkan. Orang-orang beriman itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita kalau melihat kemungkaran diperintahkan untuk merubahnya. Bagaimana kalau itu terjadi di dalam rumah tangga kita? Di surat At-Taubah ayat 71, Allah Jalla Jalaluh menyebutkan sifat orang-orang beriman. Sifat kekasih-kekasih Allah kayak apa tuh? Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Itu tuh orang-orang yang beriman. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman. Mereka adalah saling menolong di antara mereka. Mereka saling mencintai di antara mereka. Apa sifat mereka? Ya'muruna bil ma'ruf.
memerintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini harus menjadi sesuatu yang paling dipikirkan oleh suami istri. Kalau memang cintanya karena Allah. Tatkala melihat suami dengar adzan gak sholat, diingatkan. Tatkala suami pulang dari masjid, ngelihat istrinya masih sibuk dengan handphonenya, diingatkan untuk sholat. Tatkala malam hari, tengah malam, bangunkan istrinya untuk sholat malam. Istrinya membangunkan suaminya untuk sholat malam. Di bulan Ramadan, Masya Allah, bagaimana menghidupkan malam-malam itu dengan ketaatan. Bagaimana rumahnya ini selalu penuh dengan Quran. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, Nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian dengan salat dan bacaan Al-Quran. Bagaimana sekarang suami istri ini saling mengingatkan dengan ketaatan. Karena terkadang istri itu harus gugat cerai suami. Ketika suami meninggalkan ketaatan kepada Allah. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama selama tinggal. Kita cuma bisa sampai di sini rumah tangga kita. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki istrinya. Ketika istri-istri Nabi ada kecondongan kepada kemewahan dunia, diboikot sama Nabi selama 1 bulan. Kemudian dikasih pilihan, engkau akan bersamaku dengan hidup seperti ini, atau engkau ingin kehidupan dunia. Kalau memilih dunia, silahkan. Aku akan ceraikan kalian. Ini tugas suami juga. Bagaimana mengkondisikan rumah tangganya dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 59. Kita lihat bagaimana Allah menyuruh Nabi agar menyuruh istri-istrinya. Ini bicara tadi amar ma'ruf nahi munkar, tentang watawasau bil haq, tentang bagaimana saling mengingatkan di dalam rumah tangga. Jadi para suami, jangan berharap engkau bisa masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrimu. Allah memerintahkan para suami untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya, keluarganya dari api neraka. Sampai ada seorang tabi'ut tabi'in yang mengatakan, nanti pada hari kiamat ada seorang istri yang menggugat suaminya. Dia mengatakan kepada Allah, ini Allah suamiku ya Allah. Dia gak pernah ngajarin aku tentang agama. Gak pernah membimbingku tentang ketaatan kepadamu. Dia hanya kerjanya bawa roti dari pasar ke dalam rumah. Hanya jadi mesin pencari uang. Padahal tugas suami ada yang lebih dahsyat dari itu. Itu menyelamatkan istrinya dari neraka. Apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 59? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Ini perintah para suami untuk menyuruh istrinya pakai jilbab. Ini Allah merintahkan kepada Nabi agar nyuruh istri-istrinya. Bagi para suami, jangan sampai engkau mengatakan, aku gak pernah nyuruh anakku pakai jilbab, gak pernah nyuruh istri pakai jilbab, dia pakai jilbab semau dia sendiri. Engkau disuruh sama Allah untuk memerintahkan kepada istri-istrinya. Ini perintah Allah buatmu, buat engkau sebagai seorang laki-laki. Maka semoga kita semakin faham tentang kewajiban-kewajiban kita, tentang adab-adab yang harus dijaga di dalam rumah tangga ini, agar jangan sampai pasangan hidup kita ya bakal menuntut kita pada hari kiamat. Kita ingin cinta ini
sampai ke surganya. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan ke dokter untuk masuk ke sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Syafiq Fiza Basalamah. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini sudah banyak sekali ada yang masuk di chat pertanyaan. Mohon maaf, mungkin nanti akan dipilih terutama yang topiknya berhubungan dengan tema kali ini. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya langsung, diutamakan yang anggota POGI. Bila tidak ada, kita masuk ke pertanyaan pertama. Izin bertanya kepada Ustadz, seperti yang tadi Ustadz bicarakan bahwa laki-laki memang suka dengan kecantikan. Lalu bagaimana tanggapan akhwat yang tidak peduli dengan kecantikan itu sendiri? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Gimana dok? Akhwat yang nggak peduli sama kecantikan? Mungkin kurang ini, mungkin Ustadz dia tidak memperhatikan kecantikannya di hadapan suaminya sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, Masya Allah. Siap. Ya jemaah rahimakumullah. Para wanita harus paham, para istri itu harus paham ya. Perempuan itu adalah makhluk yang indah. Sehingga diperintahkan untuk pakai jilbab, untuk menutup dirinya. Lalu laki-laki ini diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Di luar sana banyak godaan-godaan. Bahkan tidak ada fitnah yang lebih besar buat kaum laki-laki lebih daripada para wanita. Nah, para istri ini agar dia menjadi istri yang soleha, Nabi SAW pernah ditanya, man khairun nisa? Siapakah wanita yang paling baik? Siapa sih wanita yang paling baik? Mungkin manusia punya banyak standar untuk menilai wanita yang paling baik. Di Indonesia mungkin ada Miss Indonesia, ada Putri Indonesia. Mungkin di setiap kota ada putri kota tersebut. Tapi ingat, dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, wanita yang terbaik yang pertama adalah allati idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang paling indah adalah yang kalau engkau memandang kepada dia itu menyenangkan hati. Menyejukkan hati suami. Para ulama menyebutkan, berarti wanita ini cantik. Wanita ini punya dua kriteria. Bisa jadi yang pertama, dia itu memang cantik. Atau yang kedua, dia pandai mempercantik dirinya. Sepertinya yang kedua, perempuan ini peduli sama tubuhnya demi suami. Dia peduli sama wajahnya demi suami. Maka dia berolahraga ya. Dia, karena banyak perempuan di masa sekarang, Masya Allah, waktu awal nikah 48 ya. Allahu Akbar. Setelah nikah berapa tahun jadi 84. Allah. Jadi suami kalau ngelihat istrinya, ini istrinya siapa ya kata dia. Istrinya dia. Sehingga dia kalau ingat yang lalu sama sekarang, ada banyak perubahan di diri istrinya. Kemudian banyak perempuan yang tadi ya nggak peduli sama kecantikan dia. Suami datang, dia pakai baju yang tidak menarik ya, dengan aroma tubuhnya juga seperti itu. Maka hendaklah para wanita tahu bahwa wanita yang terbaik itu, sebelum bicara hafalan Qur'annya, sebelum bicara ketaatannya kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepada Allah dengan melayani suaminya, dengan tampil indah. Para suami juga harus tahu diri. Dia belikan pakaian-pakaian yang indah, kebutuhan berhias untuk istrinya disiapkan. Dan di sini pula jamaah, kenapa perempuan itu punya hak tempat tinggal. Perempuan itu punya hak tempat tinggal. Jadi bukan harus tinggal sama orang tua suami, enggak, dia punya hak tempat tinggal. Disitulah perempuan bisa punya privasi, dia bisa pakai baju yang indah buat suaminya. Halal buat suami hal itu. Jadi perempuan yang paling baik itu yang enak dipandang oleh suaminya, dan ini termasuk ibadah. Ketika seorang perempuan melakukan itu demi suami, dia akan mendapatkan pahala. Karena kadangkala ini satu hal yang miris sekali ya. Perempuan itu cantik kalau keluar rumah. Sehingga bagaimana seorang suami kalau melihat istrinya cantik, pertanyaannya mau kemana? Seharusnya tidak ada lagi pertanyaan itu.
Ketika melihat istri cantik, suami sudah tahu ini perempuan cantik untuk dirinya, bukan buat orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Kemudian sudah ada yang raise hand, Dokter Yunita. Silahkan dokter, mungkin bisa. Ini masih ya. Terima kasih Dokter Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal dok. Izin bertanya Pak Ustadz. Nah. Ini seandainya tadi Pak Ustadz nyatakan bahwa kalau misalnya wanita banyak yang masuk neraka karena kufur terhadap suami. Nah jadi kalau misalnya walaupun suaminya membuat kedzaliman, tapi ya wanita karena suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka istrinya memang harus minta maaf walaupun mungkin yang salah suaminya. Nah tapi kalau misalnya Pak Ustadz, misalnya kan udah minta maaf, udah dimaafkan. Nah, tapi apakah nanti maaf sudah dimaafkan itu artinya bahwa dengan maaf itu artinya dia menghapus untuk tidak masuk neraka? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai jilbab. Nah, banyak yang memakai jilbab itu setelah umurnya 50 atau 45, tidak sejak awal. Apakah dosa yang tidak pakai jilbab dari awal dan terlambat pakai jilbabnya nih Pak, itu juga dosanya juga dihitung atau gimana cara untuk menghapus dosa itu? Subhanallah. Jadi itu Pak. Jadi mungkin dua itu saja Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Tatkala seorang istri dizalimin sama suami, tapi istri yang minta maaf. Yang jadi pertanyaan kan, apakah dengan meminta maaf kemudian terjadi saling memaafkan di situ, tidak ada lagi tuntutan di hari akhir? Iya, kalau sudah dimaafkan selesai. Jadi kondisinya seperti ini. Mungkin kita harus memahami bersama. Dosa itu ada dua. Ada dosa yang berkaitan sama Allah Azza wa Jal. Ada dosa yang berkaitan sama Allah dan sama manusia. Kezaliman sama manusia. Kalau yang berkaitan sama Allah Azza wa Jal, maka dia dituntut untuk bertobat dengan cara menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangin. Ini kalau dosanya sama Allah. Dan Allah Maha Pengampun serta Maha Pemaaf. Adapun dosa sesama manusia, maka perlu satu tambahan, yaitu dia minta maaf. Ketika dia dimaafkan, alhamdulillah selesai. Namun ada orang-orang yang dia itu nggak minta maaf sama Allah. Dia lupa dengan bab ini, kesalahan ini. Dia hanya minta maaf sama fulan. Lalu dikatakan, dosamu ini bukan urusan sama fulan aja, tapi sama Allah. Engkau harus minta maaf sama Allah SWT. Jadi semoga kita bisa memahami antara dosa yang hanya sama Allah atau dosa yang hubungan sama Allah plus sama manusia. Ada kezaliman sama manusia di sini. Maka kita perlu minta maaf sama manusia selain yang berkaitan dengan tadi menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangin. Adapun kalau sudah ada maaf dan kita sudah bertobat sama Allah Azza wa Jalla, maka selesai. Nggak akan ada lagi tuntutan di hari akhir nantinya. Asalkan sudah terjadi maaf tadi dong. Adapun yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana dosa yang pernah dilakukan. Contohnya jilbab tadi ya. Dulu nggak pakai jilbab karena nggak paham, nggak ngerti, atau memang imannya masih lemah. Alhamdulillah setelah umur 40 tahun, 45 tahun Allah kasih hidayah, kemudian dia pakai jilbab. Apakah dosa dulu yang nggak pakai jilbab itu akan dihapuskan? Kalau dia bertobat, subhanallah, tobat itu menghapuskan semua dosa. Yang pertama tadi, dia menyesali. Kemudian dia meninggalkan dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jangan bicara jilbab, kisah yang membunuh 99 orang. Kemudian dia tambahkan dengan satu orang, jadi 100 orang dia bunuh. Ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima tobatnya. Jadi kalau ada, mungkin tadi dia nggak pakai jilbab, mungkin nggak sholat dia, mungkin banyak dosa yang dia kerjakan selama puluhan tahun, kemudian di umur 40 tahun dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan dosa-dosa dia yang lalu? Kalau dia bertobat, yakni dia bertobat dari semua dosa itu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, asalkan dia terus berbuat kebaikan setelah itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah khair, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. pernikahan karena dasar kasihan apa termasuk karena Allah? Karena dasar apa, Dok? Kasihan. Kasihan mungkin dilihat calon pasangannya, status ekonominya mungkin, atau hal-hal yang lain yang membuat dia iba kemudian akhirnya dinikah. Mungkin seperti itu maksudnya. Siap. Nah, iya, barakallahu fikum. Tadi kan Nabi alaihissalatu menyebutkan perempuan dinikahin karena 4 hal. Kok kayaknya nggak ada karena faktor kasihan. Yang ada faktor, ya bisa jadi tadi faktornya itu dia kaya. Oh, dia nggak kaya, Ustaz. Mungkin dia cantik. Atau dia bernasab mulia. Atau berkaitan dengan agama. Jadi perempuan ini, tadi dia kesian sama perempuan ini. Perempuan ini, Ustaz, miskin, Ustaz. Iya, mungkin dia anak yatim. Tapi yang tetap harus jadi perhatian adalah agamanya. Kalau perempuan itu miskin, ya anak yatim, tapi dia nggak sholat, dia nggak taat sama Allah SWT, ya bukan karena Allah akhirnya. Karena kita diperintahkan untuk memilih yang agamanya baik gitu. Namun kadang-kala jamaah kita melihat ya, ini mungkin di sebagian tempat atau kejadian-kejadiannya, ini perempuan Ustaz, insya Allah perempuan baik Ustaz, karena dia tinggal sama keluarga yang kurang baik, Ana ingin menyelamatkan dia Ustaz. Bukan bicara kecantikannya, enggak. Tapi benar-benar faktor kesian, ingin menyelamatkan dia menuju kepada jalan yang benar. Insya Allah itu bisa jadi karena Allah. Kecintaan karena Allah. Untuk menyelamatkan dia dari jalan yang buruk kepada jalan yang benar. Akan tetapi banyak terjadi di masyarakat ini, perempuan itu cantik, perempuan itu kaya, bangsawan. Dia ngomong, anak kepingin menyelamatkan agamanya. Padahal titik berat dia itu bukan urusan agama. Titik berat itu kecantikan dia. Dia udah kadung jatuh cinta sama nih perempuan. Maka seperti itu. Hendaklah setiap orang itu melihat hatinya. Menanyakan, kenapa engkau memilih fulan? Kalau benar-benar di situ untuk menyelamatkan dia. Benar-benar lillahi ta'ala. Insya Allah Allah akan membantumu. Untuk menyelamatkan itu perempuan. Dan menyelamatkan dirimu dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Makanya Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak panjang pertanyaannya. Istri pernah izin ke suami untuk pergi ke rumah orang tuanya yang beda kota bersama anak-anak, lalu diberi izin 2 minggu. Namun setelah 2 minggu suami mau menjemput istrinya, ternyata mertua marah dan istri pun lebih segan ke orang tuanya dan menuruti kemauan orang tuanya untuk tinggal seminggu lagi. Ternyata hal ini membuat suaminya marah dan pulang ke rumahnya sendiri dan memboikot istrinya. Padahal istrinya tinggalnya beda kota dengan sang suami. Benarkah sikap sang suami? Bagaimana seharusnya menyikapinya? Barakallahu fikum. Iya. Ahibati fillah. Disinilah para orang tua harus faham ya. Tatkala dia menikahkan putrinya, maka sejatinya dia memberikan serah terima kepada suami putrinya itu. Anak itu diberikan kepada dia. Sehingga istri itu lebih wajib taat dan patuh kepada suaminya daripada kepada orang tua. Bahkan kita tahu perempuan itu kalau mau puasa sunnah aja, suaminya ada, dia harus izin sama suami. Kalau sama orang tua enggak, sama suami, karena ada hak-hak khusus buat suami. Bagaimana dengan kejadian tadi? Maka kalau dikatakan sikap suami seperti itu adalah wajar. Boleh suami bersikap seperti itu. Dia memboikot istrinya, yang ternyata dia lebih taat sama orang tuanya. Dia juga memboikot mertuanya yang tidak menghargai dia sebagai seorang suami. Di mana sang suami sudah memberikan izin 2 pekan. Di mana suami hidup 2 pekan tanpa istrinya. Dan dia ridho gitu. Setelah 2 pekan, seharusnya balik, malah orang tuanya marah.
Padahal sang suami tadi dikatakan mau jemput istrinya. Betul dok, dikatakan dia mau jemput kan? Iya betul dok. Iya, Betul, bukan. Ustaz. Nah, artinya sang suami ini mau jemput istrinya. Bukan minta mertuanya nganter istrinya, enggak. Ini bentuk sang suami menghargai mertuanya. Ada kan suami mengatakan, udah antar. Enggak, dia datang mau jemput. Tapi mertua marah. Maka ana rasa sikap suami udah benar, tinggal istri sekarang yang minta maaf sama suami. Dan mertua juga perlu minta maaf. Karena dia dengan perbuatannya merusak rumah tangga anaknya. Maka sekarang bagaimana sang istri, kadang-kala istri itu takut dikatakan durhaka. Enggak, engkau enggak durhaka. Buat para istri. Ketika engkau mentaati suamimu dalam perbuatan kebaikan, yang mungkin orang tua punya pilihan lain ya, maka engkau tidak durhaka sama orang tua karena engkau punya kewajiban berbakti kepada suamimu lebih daripada kepada orang tuamu dalam kondisi yang bertentangan tadi jamaah. Istri kalau dikatakan sama suaminya jangan ke rumah orang tua, wajib nurut. Tapi kalau bapak mengatakan anakku jangan kembali kepada suamimu, nggak boleh. Karena ini orang tua memisahkan antara putri sama suaminya. Jadi istri nggak boleh taat dalam perkara-perkara yang seperti itu. Maka rasa solusinya sekarang bagaimana sang istri meminta maaf dan minta juga kalau mungkin sang istri yang berangkat sudah ke tempatnya suami. Jangan minta suami jemput lagi. Karena sebenarnya sudah dikecewakan suami dengan kejadian tadi. Maka jangan minta suami jemput, tapi anti bisa berangkat. Orang tua nggak setuju pun nggak apa-apa. Anti berangkat untuk ke rumahnya suami untuk minta maaf sama suami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon arahannya. Jika seorang suami setelah menikah lebih dari 10 tahun membenci istrinya karena satu masalah kekurangan istri yang bukan syariat dan pernah berniat menceraikan, lalu istri tidak diberi nafkah batin selama lebih dari 1 tahun. Apakah jika suami masih ada niatan bercerai, maka hal tersebut sudah dianggap bercerai? Jadi ini mungkin baru niat nih. Mohon arahannya Ustadz karena istri khawatir sudah tidak halal jika memang demikian. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Masya Allah ya. Ini suami mempertahankan rumah tangganya sampai 17 tahun dikatakan ya. Mungkin dia mengamalkan firman Allah tadi, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kalau engkau membenci istri-istrimu, bisa jadi di balik itu ada banyak kebaikan yang Allah ciptakan di sana. Namun perlu diingat, Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang patut. Artinya jangan sampai mendolimin istri. Kalau dikatakan tadi suami benci sama istrinya karena kekurangan istrinya, engkau sebenarnya punya pilihan untuk berpisah sama istrimu. Nggak masalah. Kalau kita bicara rumah tangga itu kan dibentuk untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau nggak bisa didapat hal itu, kadangkala perceraian jadi solusi daripada suami mendolimin istrinya. Seperti tadi dikatakan, setahun tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Padahal dia ada di sana. Terus apa solusinya? Dia coba komunikasi yang baik sama suami, rumah tangga ini mau dilanjutkan atau tidak. Karena sayang kalau ternyata ada kezaliman di dalam rumah tangga itu. Kalau suami mau bersabar, alhamdulillah. Yang kedua, apakah niatan tadi untuk menceraikan itu sudah jatuh cerai? Enggak. Jadi belum jatuh cerai. Jadi aku kepingin menceraikan engkau, itu belum jatuh cerai. Tapi kalau dia mengatakan aku ceraikan engkau, maka itu cerai. Atau engkau pulanglah ke rumah orang tuamu dengan niatan dia bercerai, maka jatuh cerai pada waktu itu. Jadi kalau sekedar keinginan, itu belum jatuh cerai. Berarti anti adalah istri yang sah buat dia, namun sekarang bagaimana anti mengkondisikan rumah tangga ini, jemaah. Jadi kadangkala ada suami yang mempertahankan karena Islam, karena iman, alhamdulillah itu sebuah kebaikan. Dia bertahan.
Dan suami mungkin bisa nikah lagi. Itu kelebihannya. Ketika perempuan yang nggak suka sama suaminya, maka dia nggak mungkin nikah sama laki-laki lain. Maka dia hanya punya kesempatan untuk gugat cerai ketika tidak dapat mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau suami, kadangkala dia tetap tadi kesian, ada faktor kesian sama istrinya. Namun dia punya kesempatan untuk menikah dengan perempuan lain tanpa melakukan kezaliman kepada istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya bagaimana jika dalam rumah tangga suami istri seringkali bertengkar karena masalah besar maupun kecil. Sudah bicara baik-baik, tapi setiap ada perbedaan atau masalah lagi, pasti bertengkar lagi. Belum lagi ketika ada masalah, suami lebih percaya perkataan orang lain dibandingkan perkataan istri, karena suami selalu merasa lebih pintar daripada istri. Jadi merasa rendah apabila mendengarkan pendapat istri. Apakah pernikahan seperti ini lebih baik dilanjutkan atau bagaimana Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah jamaah, ana rasa dilanjutkan pernikahan yang seperti itu. Tinggal merubah sikap istri. Istri ini ketika tahu suaminya kayak gitu, itu modal utama untuk hidup berbahagia. Ada perempuan yang Masya Allah, dia kalau suaminya marah ini itu udah masuk kanan keluar kiri, udah biasa dia. Sampai pernah ada seorang perempuan mengatakan, Ustadz, anak ini udah bertahan Ustadz sama suami 17 tahun Ustadz. Udah capek, anak ngomong Masya Allah, anti bisa bersabar 17 tahun. Lanjutkan kesabaran ini. Tinggal bagaimana mengurangi volume pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan cara apa? Istri mengalah. Istri tahu sama sikap suaminya. Tadi katakan, ini suami Ustadz gak mau dengar dari anak. Dari orang lain dengar. Maka bagaimana istri ketika menyampaikan pendapat bukan pendapat dia. Dia katakan, bang itu kata orang kayak gini bang. Gimana menurut abang? Jadi bukan kata istri, kata orang. Soalnya kalau itu pendapat istri nggak diterima sama suami kan. Jadi bagaimana istri tatkala ada masalah memang dia harus mengemukakan pendapatnya, tidak mengatasnamakan dirinya. Kemudian istri, tatkala suami marah, diam istri itu. Diam. Kemudian disebutkan tadi, masalah-masalah remeh yang membuat keributan. Jangan bikin masalah remeh. Jadi posisi istri ini, bagaimana membuat suaminya tidak punya ruang untuk marah. Jadi semua pintu marah itu ditutup. Karena nanti sudah tahu suami marah karena A, B, C, D tahu. Bagaimana A, B, C, D itu nggak ada lagi di rumah. Kadang-kala suami marah gara-gara sepatunya belum dicuci. Kadang-kala gara-gara kaos kaki. Kadang-kala gara-gara makanan. Bagaimana semua hal itu ditutup celah supaya nggak marah. Kalau nanti marah, nanti katakan minta maaf bang. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Mohon maaf. Jadi ana rasa rumah tangga anti bisa dilanjutkan. Karena kalau anti berpikir berpisah sama suami kayak gitu, mungkin nikah lagi dapat yang kayak gitu juga. Terus mau kemana pergi? Memperbaiki yang ada dengan berlapang dada. Menerima kondisi dan semoga doa-doa anti dikabulkan sama Allah. Jangan berhenti memohon kepada Sang Pencipta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini masih banyak pertanyaan sebenarnya Ustaz di bawah. Namun karena waktu yang sudah mepet sekali, mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sampai batasan apa istri masih bisa mempertahankan suaminya dan berharap ia berubah? Karena suami malas sholat, tidak mau belajar agama, dan suka marah-marah ketika ada masalah hidup, seperti protes kenapa ada masalah. Suami juga perokok berat Ustadz, mohon nasihatnya. Syukran Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Sampai batasan mana istri mempertahankan rumah tangganya? Yang pertama, kita harus memahami di dalam agama kita itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian ada dosa yang pelakunya bisa keluar dari Islam.
Kalau suami sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam, melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka di sini istri harus tegas. Kalau suami tidak bertobat setelah diajak kembali kepada Allah dalam dosa-dosa yang mengeluarkan dari agama Islam ini, maka tatkala itu pilihannya adalah berpisah. Suami punya keyakinan semua agama sama. Oh, ini masalah besar. Ketika dia mengatakan semua agama sama, berarti dia bisa pagi Hindu, sore Buddha, malam Nasrani, besoknya Yahudi, karena buat dia semua agama sama. Ini adalah pemikiran menyebabkan orang itu bisa keluar dari Islam. Maka segera mendudukkan suaminya. Bisa jadi istri dalam proses memberi pengarahan kepada suami ini tidak lewat dia, lewat orang lain. Mungkin kawannya, mungkin orang tuanya, dalam usaha memperbaiki suami. Kalau tadi suami mungkin ibadahnya kurang ya, mungkin dia perokok berat, apakah masih bisa dilanjutkan Pak Ustadz? Ana rasa masih bisa dilanjutkan. Kalau ternyata memang anti dulu memilih suami udah kayak gitu. Artinya sang istri ini ketika menerima suami memang dulunya kayak gitu. Maka kadang-kala para istri juga harus tahu diri. Kenapa aku dapat suami kayak gini ya? Kenapa aku terima dia? Oh, dulu mungkin aku melihat kepada kekayaannya. Mungkin dulu aku melihat dia tampan. Mungkin aku melihat kepada urusan dunia. Maka kalau ternyata kita memang lupa dengan arahan Nabi Muhammad SAW yang ada pada saat menikah hanya syahwat dan nafsu, saatnya anti bertobat kepada Allah, memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bicara memperbaiki suami, perbaiki diri anti. Harapannya tatkala kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah memperbaiki hubungan kita sama manusia. Maka ngerasa anti masih bisa mempertahankan. Tapi kalau dalam perjalanan ana udah nggak kuat setia sama bau rokoknya, dia apalagi dia ngomel-ngomel terus, boleh-boleh aja istri gugat cerai nantinya. Jadi yang nggak boleh gugat cerai itu kalau hidupnya harmonis, nggak ada masalah, semua dalam ketaatan, tahu-tahu gugat cerai. Tapi kalau kondisinya tadi ada masalah, ada sebabnya, maka boleh aja. Tapi kalau istri mau mempertahankan sambil dilihat perubahannya, semoga ya bisa bertahan dan suami bisa lebih baik. Kadang-kala gugat cerai itu membuat suami berubah. Karena istri serius mengatakan, bang, kayaknya kalau abang masih riba, abang masih seperti itu, anak kayaknya milih berpisah aja bang ya. Mungkin kita hidup sendiri-sendiri lebih baik daripada kita ribut terus di dalam rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum menetapkan perceraian, perlu musyawarah dengan orang-orang yang bijak sehingga tidak salah langkah. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Farhan. Jazakumullah khair. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz. Alhamdulillah sudah selesai sesi tanya jawab pada kali ini. Mohon maaf kepada para jamaah yang mungkin masih belum bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa diajukan kembali pertanyaannya pada kesempatan yang lain. Kemudian sebagai penutup, mungkin kita bisa sama-sama dengarkan kesimpulan dari tema kali ini dari Ustadz Syafiq. Silakan Ustadz.